Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi nama Tuhan, Allah yang begitu baik di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini, Tuhan boleh memberikan kita waktu dan kesempatan untuk sama-sama kita boleh berada di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memasuki akan hari yang ke-14 di bulan yang ke-6 pada tahun 2020 ini. Tentunya ada banyak suka dan duka yang boleh kita rasakan, yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang begitu baik, Allah yang selalu menyertai akan sepanjang kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita hanya kepada Tuhan. Kita mau datang di dalam saat teduh kita pada pagi hari ini. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan boleh buat di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan yang kasih, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam saat teduh pada pagi hari ini. Sama-sama kita bersatu teduh kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memulai akan jam ibadah pelayanan kita pada pagi ini. Penyembahan kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan, merendahkan diri, dan kita bersyukur tuh kepada Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, sama-sama saya persilahkan kita untuk berdiri. Kita angkat pujian kita dalam pujian yang mengatakan, saat indah keberhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Dan doa foto oleh hambanya Ibu Pendeta Melda Lulungan SDA. Berhadapan denganmu,
Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah sang pemilik kehidupan kami, kepadamu lah ya Tuhan pada jam pagi hari ini, bersama dengan seluruh umat-Mu kami sama-sama datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kehidupan kami, sehingga setiap kami menyadari Tuhan, ketika kami ada sebagaimana adanya sampai pagi hari ini, hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. 1 minggu lagi lamanya sudah kami lalui bersama dengan Tuhan dalam segala kegiatan kami, dalam segala beban-beban kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, Tuhan boleh membawa dan menuntun kami ada di hadirat Tuhan, siap untuk menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini. Karena itu Tuhan, kami datang serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya dari awal sampai selesainya, jadilah kiranya atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita kembali memuji akan nama Tuhan. Sebelum kita memasuk dalam pengakuan iman kita kepada Tuhan, sama-sama kita mengangkat pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 191, Lemah Lembut Muhalis Jari. Mengakui pengakuan iman kita kepada Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Marilah dengan hati dan mulut kita berkata, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami
Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Sama-sama kita akan membawa setiap pergumulan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang baik, Allah yang selalu menjaga, Allah yang selalu mengetahui akan setiap pergumulan kehidupan kita. Namun sebelum kita berdoa kepada Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 187, dan doa syafaat akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Ke tempat yang tertinggilah genap hatiku merindu. Satu di dalam doa kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah bakti di dalam anak-Mu Yesus Kristus, di hadapan tahta kekudusan-Mu pada pagi yang indah ini, kami dari seluruh jemaat Tuhan datang tunduk kepala seraya mengangkat pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Oleh karena Engkau adalah Gembala Agung yang setia, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sedetik pun di dalam perjalanan kehidupan ini. Bukti nyata bagi kami semua bahwa 1 minggu telah kami lewati lagi dalam menunaikan tugas tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah percayakan bagi kami bersama dengan setiap jemaat Tuhan. Kami sadar ya Bapa di sorga bahwa kami boleh melalui semuanya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu semua karena anugerah Allah, kemurahan Allah, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan ini. Sekalipun kami sadari sebagai manusia bahwa banyak kali kami jauh dari hadapan hadirat-Mu, banyak kali kami menyimpang dari kebenaran-kebenaran-Mu, banyak kali kami menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama, baik melalui tutur kata, tingkah laku, perasaan
perasaan dan pemikiran kami. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menopang kami, dan pada saat ini Tuhan, kami ada bersama-sama di hadirat Allah. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Ampuni kami dari setiap kelemahan dan dosa yang kami buat, yang kami pikirkan, yang kami katakan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan akan terus menginsafkan kami, memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang benar dan yang menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami untuk meninggalkan segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan ini, sehingga setiap umat Tuhan, kami semua dalam penyembahan pada saat ini boleh layak menghadap tahta kekudusan Allah. Terlebih semua yang kami buat akan naik sebagai satu persembahan yang menyenangkan akan hati Tuhan, mempermuliakan akan nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, bahwa 1 minggu yang lalu ada di antara jemaat Tuhan yang ada di dalam keadaan sakit, bahkan beberapa di antara mereka yang sempat dirawat di rumah sakit. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menyatakan pemulihan-Mu kepada mereka. Engkau telah menyatakan kesembuhan kepada mereka, sekalipun belum pulih secara total sampai pada saat ini. Kami berdoa mendoakan saudara kami Yusuf, anak kekasih kami Sea, anak kekasih kami Feli, anak kekasih kami Dev, dan beberapa jemaat Tuhan yang lain, hamba-Mu Ibu Daniel Reken yang juga dalam tahap pemulihan kesehatan, dan jemaat Tuhan yang lain yang tidak sempat kami sebut namanya, namun sesungguhnya mereka sedang menjerit dalam penderitaan, kesakitan. Mereka sedang dalam tahap pemulihan. Jamalah mereka sekalian, tambahkan terus kasih dan setia-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh memperoleh pemulihan yang secara total dari Allah, sehingga mereka boleh tahu untuk terus bersyukur dan mengimani bahwa Engkaulah sumber kesembuhan dalam kehidupan ini. Juga kami datang bersyukur kepadamu, beberapa di antara jemaat Tuhan yang Engkau boleh berkenan menambahkan umurnya setahun lagi. Kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Ibu Hesti Susanti, bersyukur bersama dengan saudara kami Rizkian, saudara kami dan Stephen Reken, bersyukur bersama dengan saudara kami Rosmawati Tandirapa, bersyukur bersama dengan Ibu Teti Meir, dan juga anak kekasih Jonita Parinding. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih setia-Mu dan berkat-berkat pertambahan usia bagi anak-anak kekasih kami dan saudara-saudara kami, juga anak kekasih kami Sebastian Batara. Kami berdoa kiranya Engkau yang akan memberkati anak-anak kami bersama dengan saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu yang Engkau boleh tambahkan umurnya seminggu yang lalu 1 tahun lagi, dan Engkau akan terus menguatkan iman dan pengharapan mereka kepadamu. Berkati dalam pertumbuhan, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam pengiringan akan Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, minggu ini beberapa di antara jemaat-Mu bersama dengan anak-anak kami, Engkau akan tambahkan usianya jika Engkau masih itu kehendaki dalam kehidupan mereka. Kami datang bersyukur bersama dengan anak kekasih kami Belvania Barana, juga kami bersyukur bersama dengan Ibu Paulina Sofi Lumba, saudara kekasih kami Ehud Lumba, anak kekasih kami Angel Todingan, saudara kekasih kami Justin Lumba, dan juga Ibu Manik Todingan. Kami datang membawa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ketika setiap jemaat Tuhan ini memasuki dan Engkau tambahkan usianya, kiranya Engkau juga yang akan menolong mereka, memampukan mereka untuk tahu bersyukur kepada Tuhan. Begitupun dengan hamba-Mu Ibu Nelly Buya. Kasihanilah mereka semua Tuhan, sehingga mereka senantiasa menggunakan masa hidup yang Tuhan masih percayakan untuk mencari Tuhan selama hari Tuhan masih berkenan kepada mereka. Dan biarlah mereka boleh ada kesempatan untuk bekerja, ada kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan, berkarya bagi bangsa dan negara, berkarya dalam rumah tangga, dan mereka boleh meraih akan semua yang mereka impikan, yang mereka rindukan dan harapkan akan menjadi kenyataan sesuai dengan waktu dari Allah sendiri. Juga kami bersyukur bahwa Tuhan boleh campur tangan sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik sepekan yang lalu. Terima kasih Bapa di sorga untuk pertolongan-Mu bagi beberapa di antara jemaat Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan perlindungan-Mu kepada mereka, sehingga sekalipun mereka harus keluar setiap hari melaksanakan tugas mereka di tempat kerja mereka masing-masing, dan oleh anugerah Tuhan seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini sampai hari ini tetap berada dalam kondisi sehat, dijauhkan dari virus corona yang sedang mengancam negara kami dan ada di kota kami ini. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami datang berdoa kepadamu saat ini, mendoakan jemaat Tuhan yang terus bergumul dengan penyakit mereka. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Alexan, Bapak Peter Bana, Ibu Elizabeth Zapa, beberapa orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak kuat lagi secara fisik untuk duduk berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan jemaat-Mu, duduk sehidangan bersama-sama dalam penyembahan karena kondisi fisik mereka. Dan juga kami berdoa untuk
hamba mau Bapa miselalang yang terus ada dalam penderitaan kesakitan. Lihatlah dan kasihani seluruh anggota jemaat-Mu ini Tuhan. Uluran tangan kasih-Mu setiap saat dan setiap detik. Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka kepadamu, sehingga sekalipun fisik mereka semakin lemah, tetapi iman mereka akan terus berkobar-kobar, kokoh dan kuat di dalam Tuhan saja. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada saat ini, mendoakan akan rumah tangga seluruh anggota jemaat-Mu di sini. Kiranya Engkau yang akan memberkati, sehingga dalam rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini, setiap rumah tangga mereka akan memancarkan kasih Kristus, dan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih jemaat-Mu yang Engkau telah titipkan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Berdoa yang sudah dalam bangku pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, akal budi kepada mereka, sehingga mereka boleh berhasil meraih apa yang dicita-citakannya. Berdoa yang masih kecil, berikan kekebalan tubuh, sehingga hari demi hari akan bertumbuh menjadi besar di dalam tangan Tuhan. Kami datang berdoa mendoakan beberapa di antara jemaat-Mu yang terus bergumul untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan akan tunjukkan dan siapkan tempat di mana mereka bisa menerapkan disiplin ilmu yang Tuhan telah percayakan bagi mereka. Beri kesabaran kepada mereka untuk menunggu waktu Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati rekan-rekan kami, pemuda-pemudi-Mu dan jemaat-Mu yang bergumul dengan pasangan hidup. Siapkan yang sepadan dan seiman dengan mereka. Berdoa yang menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga, dan masalah dalam pribadi, masalah dalam pekerjaan. Engkau tahu persis masalah setiap jemaat-Mu di sini. Karena itu Tuhan, berikan solusi yang terbaik kepada mereka. Sendengkan telinga-Mu ketika mereka berseru kepadamu, sehingga jalan keluar yang terbaik dari segala pergumulan-pergumulan mereka akan mereka nikmati. Dan di dalam segala pekerjaan-pekerjaan setiap jemaat-Mu, apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan dan direncanakan oleh seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini, Engkau yang akan membuatnya berhasil dan beruntung. Dan jemaat-Mu senantiasa mengakui Engkau dalam seluruh laku langkah kehidupan mereka, bahwa sesungguhnya berkat dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat di tengah-tengah kehidupan setiap orang yang mengasihi akan Engkau. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada saat ini, mendoakan akan pembangunan gedung gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan akan terus turut campur tangan, berkati terus semua tukang yang bekerja setiap hari, berkati semua biaya dan bahan yang masih kami butuhkan, sehingga suatu saat pembangunan ini akan terselesaikan dengan baik dan dengan bebas dan leluasa, lebih tenang teduh lagi. Kami boleh bersekutu bersama dengan umat-Mu, gunakan untuk menyembah dan mengagungkan akan Engkau. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan dan para donatur yang telah mendukung dan yang akan mendukung pembangunan gedung gereja di tempat ini, baik lewat doa maupun lewat materi. Kiranya Engkau Tuhan akan memberkati mereka dalam pribadi, dalam rumah tangga, dan juga dalam pekerjaan. Perhitungkan segala pengorbanan mereka ya Allah, sehingga lewat pengorbanan mereka itu akan menjadi pintu berkat baru mengalir dalam kehidupan seluruh umat Tuhan dan setiap donatur yang telah setia mendukung pelayanan-Mu di tempat ini. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan yayasan panti asuhan titipan kasih. Berkati semua anak-anak kekasih yang ada di sana, berkati sehingga menjadi anak kebanggaan, anak yang takut akan Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sekeluarga yang menjadi penanggung jawab dalam yayasan panti asuhan ini. Pakai terus menjadi alat perpanjangan tangan-Mu. Jadikan mereka menjadi berkat bagi anak-anak kekasih yang Tuhan telah taruh di panti asuhan. Dan biarlah lewat pelayanan-pelayanan mereka, nama-Mu dipermuliakan, terlebih terus menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang di hadapan Allah. Berkati dalam menekuni karir, berkati dalam pekerjaan-pekerjaan yang Allah percayakan. Biarlah hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sekeluarga senantiasa merasakan sukacita dan permeliharaan Tuhan, berkat Allah setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Allah percayakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan seluruh anggota jemaat Tuhan yang tidak sempat ada di kota Makassar ini, berkumpul bersama dengan keluarga oleh karena tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan. Kiranya Engkau Tuhan yang akan menolong, menjaga dan melindungi, memberkati mereka di tempat kerja mereka masing-masing, dan buatlah segala yang dikerjakan berhasil. Kuatkan dan teguhkan mereka dalam beriman kepada Tuhan, sehingga sekalipun berpisah dengan keluarga, berpisah dengan jemaat-Mu, namun kami akan tetap sama-sama satu dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Kami tetap sama-sama merasakan pertolongan Allah di tengah-tengah
tengah-tengah kehidupan ini. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada saat ini, mendoakan akan persekutuan jemaat Tuhan yang ada di sini, mulai dari persekutuan sekolah minggu, pemuda-pemudi, PKW, PKP, persekutuan lansia, dan persekutuan tim gembala, penatua dan diaken, persekutuan intragerejawi, dan juga guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan akan terus mengikat kami dengan tali cinta kasih-Mu, sehingga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami akan terus bersama-sama bergandengan tangan, seia sekata selalu, bersama-sama menggunakan setiap karunia yang Allah percayakan bagi kami masing-masing untuk mengembangkan tugas pelayanan yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di sini, dan akan menjadi persekutuan yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih menjadi persekutuan yang menyenangkan akan hati Tuhan. Dan lewat persekutuan kami ini Tuhan, di dalamnya kami akan saling menguatkan, saling membantu, saling memotivasi, mendorong satu dengan yang lain dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, kami datang berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat lokal di Klasis Makassar ini. Kiranya Tuhan akan berkati sinode gereja Kibait, sehingga mereka mampu untuk memikirkan kemajuan organisasi kami masa kini dan masa yang akan datang. Secara khusus kami berdoa mendoakan satu program yang diprogramkan tahun ini untuk mutasi. Berkati rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang akan mempersiapkan diri memasuki medan pelayanan yang baru, dan semua hal yang mereka butuhkan yang akan dikerjakan dan yang akan dilalui, kiranya Tuhan akan turut campur tangan sehingga mutasi boleh berjalan dengan baik. Dan setiap jemaat Tuhan yang akan menerima setiap hamba Tuhan, mereka dengan rela menerima mereka sebagaimana adanya, dan dengan demikian mereka sama-sama di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Bapa untuk semua yang diprogramkan, mulai dari tingkat sinode sampai di tingkat gereja lokal. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga semua yang dikerjakan, semua yang diprogramkan akan terlaksana dengan baik demi untuk terwujudnya visi dan misi gereja Kibait. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami datang berdoa kepadamu pada saat ini, mendoakan semua hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka mengangkat pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memakai mereka dalam bentuk apapun pelayanan yang dilakukan. Biarlah semuanya boleh membawa berkat bagi setiap orang yang mendengar, membaca dan melihat, terlebih membangun iman setiap orang yang percaya kepadamu, menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang di hadapan Allah. Dan kami berdoa kepadamu Bapa di sorga saat ini untuk situasi dan kondisi yang terjadi di negara kami ini dengan adanya pandemi COVID-19. Kami terus berdoa kepadamu Bapa di sorga, Engkau yang memiliki langit, bumi dan segala isinya, Engkau yang mengatur segala masa. Kami mohon kiranya nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu, berdaulatlah, berkaryalah bagi bangsa dan negara kami ini, sehingga dengan pertolongan dan kuasa-Mu Tuhan, virus ini akan berlalu dan kami akan kembali bebas bersama-sama untuk kembali beraktivitas seperti semula, dan kembali bersama-sama dengan setiap jemaat Tuhan leluasa untuk berkumpul, menyembah dan memuliakan Allah, bahkan di dalam memberitakan akan Injil-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat akal budi di dalam mengangkat tugas tanggung jawab sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, dan apapun yang terjadi dengan kekuatan dan hikmat-Mu Tuhan, mereka mampu untuk mengatasi semuanya. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, membawa dan menyerahkan seluruh anggota jemaat Tuhan yang siap untuk memasuki minggu yang baru dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai kesulitan, masalah dan tantangan yang harus mereka hadapi kapan dan dimanapun setiap jemaat Tuhan berada. Kami datang berdoa kiranya Engkau naungi mereka dengan naungan sayap pengasihan-Mu, proteksi mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini senantiasa aman terpelihara dalam tangan Tuhan, bahkan terhindar dari virus corona yang ada. Dan setiap jemaat Tuhan akan terus bersama-sama berjalan di dalam rel kebenaran Allah, dan kami sama-sama terus hidup berusaha untuk memuliakan akan nama Tuhan dalam seluruh laku langkah kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bertatalah di atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami. Setiap jemaat-Mu yang datang berseru kepadamu saat ini, sendengkanlah telinga-Mu, jawablah kami sekalian, dan berikan kelegaan sesuai dengan janji-janji-Mu akan dinikmati oleh setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa,
dan bersyukur semuanya ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Sami Dimiliha. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang terkasih, saya persilakan untuk berdiri. Kita angkat pujian kita pada pujian yang mengatakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh. Mari kita siapkan hati kita hanya kepada Tuhan. Kita mau merenungkan, kita mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan, Tuhan aku rindu. Kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Ada waktu dan kesempatan bagi kami sebagai umat-Mu di tempat kami masing-masing untuk bersama-sama beribadah di rumah kami bersama dengan keluarga kami Tuhan, menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami semua sehingga kami dapat belajar dari kebenaran firman-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan.
dan bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu, sehingga dalam kehidupan kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Pakai hamba-Mu hari ini dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami umat-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera kepada kita sekalian, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi sukacita, kerinduan, dan kasih kita kepada Tuhan kita dapat luangkan, kita dapat berikan melalui ibadah penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini. Untuk itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka kebenaran firman Tuhan yang saya telah pilih dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, dan pertama Samuel pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Pembacaan kita yang pertama terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan yang kedua dalam pertama Samuel pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Pembacaan yang kedua terdapat dalam pertama Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Lalu pulanglah Elkana ke Ramah, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan.
ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemangnya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan satu tema, pekerjaan iblis dalam keluarga. Pekerjaan iblis dalam keluarga. Minggu yang lalu kita belajar tentang pekerjaan iblis dalam diri pribadi, lepas pribadi, atau di dalam diri seseorang secara pribadi. Melalui kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang pekerjaan iblis dalam keluarga. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, salah satu rancangan Allah yang menjadi sasaran atau incaran iblis untuk dihancurkan, digagalkan, dan dirusak adalah keluarga. Iblis tidak akan pernah berhenti menyerang dan mengganggu keluarga dengan berbagai tipu dayanya. Pekerjaan iblis dalam keluarga sekalipun tidak nampak, namun memberikan dampak yang luar biasa jika kita tidak berhati-hati dan berusaha untuk menjaganya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya keluarga yang hancur dan akhirnya bercerai karena berbagai alasan dan persoalan yang tentu semuanya itu sebagai dampak dari pekerjaan iblis di dalam keluarga. Oleh sebab itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, apa pekerjaan iblis yang berdampak luar biasa dalam kehidupan keluarga Kristen? Ada beberapa pekerjaan iblis dalam keluarga. Yang pertama, dari pembacaan kita tadi dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Pekerjaan iblis yang pertama di dalam keluarga adalah menaruh benih dusta di dalam hati. Menaruh benih dusta di dalam hati. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, iblis bukan hanya raja kegelapan, tetapi juga iblis adalah raja pendusta, penipu, pembohong, yang menyerang keluarga dengan menaruh benih dusta dalam hati, baik itu suami, istri, dan juga anak-anak. Dusta adalah dosa yang terlalu sering dilakukan oleh kebanyakan orang, termasuk anggota keluarga, sehingga tanpa sadar
Untuk membenarkan diri, kita harus berdusta atau berbohong. Untuk menyembunyikan dosa kita, kita harus berbohong. Untuk melanggar apa yang sudah menjadi ketetapan kita, dan membiarkan itu terus terjadi, kita harus berbohong. Oleh sebab itu, semua ini berawal dari benih dusta yang tumbuh dalam hati, yang telah ditaruh oleh iblis. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat kisah dari Ananias dan Safira ini, di mana Ananias dan Safira ini adalah sepasang suami istri yang hidup pada masa jemaat mula-mula. Dan pada waktu itu mereka bersepakat untuk menjual sebidang tanah milik mereka untuk mereka bawa dipersembahkan kepada Tuhan, supaya dari hasil penjualan tanah itu dapat didistribusikan atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk jemaat mula-mula waktu itu yang mungkin ada dalam kekurangan. Dan kita dapat melihat dari pembacaan kita tadi, Ananias dan Safira ini menjadi contoh pasangan suami istri yang telah mempraktekkan dan membiarkan diri mereka untuk berdusta. Tatkala Ananias datang kepada Petrus membawa hasil penjualan tanah itu, Petrus sempat bertanya kepadanya dan langsung mengatakan kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita dapat melihat bagaimana iblis bekerja secara masif dalam kehidupan seseorang, termasuk pasangan suami istri waktu itu, yaitu Ananias dan Safira. Mereka menjual sebidang tanah, tetapi karena tergiur oleh uang yang mereka pegang waktu itu, mereka mengambil sebagian dan mempersembahkan sebagian. Banyak keluarga Kristen yang terjebak dalam dosa ini. Mereka bisa berdusta, dan mereka berpikir, bahkan kita berpikir, bahwa kita ini bisa saja mengelabui Tuhan. Apa yang kita hasilkan dari pekerjaan kita, kita tahu bahwa kita harus memberikan itu 10/10. Tetapi karena kita melihat itu terlalu banyak, kita menyisihkan sebagian dan kita memberikan sebagian kepada Tuhan. Tatkala kita membiarkan diri kita membuka kesempatan itu, membuka hati kita terhadap praktek dusta ini, maka iblis sementara bekerja di dalam hidup kita. Inilah yang dipraktekkan oleh Ananias dan Safira, sehingga apa yang terjadi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mereka pikir bahwa mereka dapat menipu, mereka dapat mengelabui, mereka dapat berbohong, membohongi akan hamba Tuhan ini, yaitu Petrus. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan tidak dapat dibohongi, sehingga Tuhan langsung menghukum Ananias dan Safira ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan ini dikatakan pasangan suami istri ini sepakat. Kadang kita sepakat dengan hal-hal yang tidak benar. Suami kadang menyampaikan sesuatu, istri tahu itu tidak baik, tetapi
Karena mungkin terlalu sayangnya kepada suami, dia tidak berani untuk menyampaikan bahwa itu adalah salah. Dia tidak berani untuk mengatakan bahwa itu tidak benar. Dan itu sangat berdampak luar biasa. Pekerjaan iblis akan semakin nyata tatkala kita bersepakat untuk berbohong. Kita bersepakat untuk melakukan apa yang kita tahu itu salah, tetapi kita membuka diri kita untuk melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, uang kadangkala membawa keluarga untuk berdusta kepada Tuhan, sehingga tatkala dia melihat berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini, kadangkala kita mulai tergiur. Kita percaya Tuhan memberkati hidup kita, tetapi kadangkala kita juga masih menggunakan logika kita dengan mengatakan, banyak kebutuhan kita ke depan, tidak apa-apa kalau kita sisihkan ini untuk jaga-jaga. Kita mulai tidak percaya kepada janji Allah di dalam hidup kita. Dengan kita mulai membuka celah, iblis bekerja, sehingga apa yang kita lakukan itu yang iblis mau, berbohong, berdusta di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, semua yang kita lakukan ini mampu kita lakukan karena iblis bekerja dan menguasai hati kita, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang kita tahu itu salah, tetapi tetap kita lakukan. Bukan hanya suami istri, anak-anak juga bisa saja berbohong untuk mencoba membenarkan diri. Dia tahu itu salah kalau mencuri, tapi dia mau berbohong karena untuk menutupi kesalahannya. Dia sudah mencuri uang orang tuanya untuk membeli sesuatu yang dia inginkan, tetapi karena dia tidak mau jujur, dia mau gampang, sehingga dia mengambil langkah, mengambil keputusan untuk berbohong. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan rumah tangga kita? Apakah bibit dusta ini masih tumbuh subur dalam kehidupan kita? Apakah dusta ini masih menguasai hati dan pikiran kita, sehingga tanpa sadar kita terus melakukan itu di dalam kehidupan ini? Jika kita masih mendapati dalam hidup kita, mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita sendiri. Mari kita bersama-sama melihat kehidupan keluarga kita sendiri dan memastikan bahwa kita membuang jauh akan dusta itu, sehingga kita terus membawa keluarga kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi bila kita tidak memastikan dan tidak mau membuang dusta itu dari hidup kita, maka dosa-dosa yang lain akan terus nampak dari hasil dusta itu. Semakin sering kita berdusta, semakin banyak melahirkan dosa-dosa seperti kemunafikan, kedengkian, dan kebencian. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, awaslah, jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita membuka peluang iblis bekerja melalui pikiran kita, melalui hati kita, melalui tindakan kita dengan berdusta, sehingga hidup kita ini tidak lagi berkenan kepadanya, dan tentunya tidak lagi mempermuliakan Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh Ananias dan Safira ini.
Yang kedua, pekerjaan iblis yang kedua dalam keluarga, selain menaruh benih dusta dalam hati, dalam pertama Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-26, jemaat Tuhan bisa membaca itu. Di situ kita dapat melihat, dicatat bahwa kejahatan anak-anak Eli. Anak-anak Eli ada dua, yaitu Hofni dan Pinehas. Tetapi yang bersama-sama dengan mereka, yang tinggal bersama dengan Imam Eli dan kedua anaknya ini, ada lagi seorang yang bernama Samuel. Samuel ini dititipkan orang tuanya kepada Imam Eli untuk diasuh, untuk dididik, untuk dilatih menjadi seorang pelayan Tuhan di Bait Allah di Rama waktu itu. Di Shilo, karena Samuel waktu itu berasal dari kota Rama. Ayahnya bernama Elkana dan ibunya bernama Hana. Kita dapat melihat perbandingan dari kedua keluarga ini dalam mendidik anak yang Tuhan percayakan. Dan di sini kita melihat pekerjaan iblis dalam keluarga yang kedua, yaitu memutarbalikkan makna dari mengasihi. Memutarbalikkan makna dari mengasihi itu sendiri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mengasihi bagi hampir semua orang tua untuk anaknya diartikan dengan memenuhi semua keinginan atau permintaan mereka. Mungkin sepasang suami istri juga mungkin begitu. Suami berpikir mengasihi istrinya jika apa yang istrinya minta dipenuhi. Begitupun sebaliknya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, namun di sini iblis bisa menggunakan itu, memutarbalikkan makna dari mengasihi itu sendiri. Di mana di dalam mengasihi itu kadangkala kita lupa ada unsur kedisiplinan di dalamnya. Kita mengasihi anak kita, tetapi kita juga harus mengingat bahwa kita harus mendisiplinkan mereka. Hal itu kita dapat lihat dalam Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-24 bagian B. Amsal pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-24 bagian B dikatakan, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah satu tantangan tersendiri bagi keluarga, khususnya bagi orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak. Di mana dapat kita lihat kesalahan sering dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Kita tahu anak-anak kita melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi karena kita berpikir bahwa nanti mereka membenci kita, nanti mereka berpikir bahwa kita menerapkan kedisiplinan sehingga mereka ketakutan, mereka membenci kita karena kita mungkin terlalu tegas dengan itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Amsal sendiri mengatakan, siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Untuk itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mengasihi pada hakikatnya, menerapkan kedisiplinan yang tegas kepada semua anggota keluarga tanpa terkecuali. Itulah sebabnya mengapa Hofni dan Pinehas, anak dari Imam Eli ini,
dikatakan sebagai orang dursila, tidak mengindahkan Tuhan, melanggar batas hak para imam, memaksakan kehendak sendiri, serta berbuat tindakan asusila di dalam bait Allah. Mengapa? Karena orang tuanya, yaitu Imam Eli, terlalu memanjakan dan tidak menerapkan disiplin secara tegas bagi kedua anaknya ini. Apa yang terjadi? Imam Eli dipermalukan dengan tindakan kedua anaknya ini, bahkan menjadi cemoohan orang-orang pada waktu itu. Sehingga Imam Eli tidak lagi menjadi contoh dan teladan yang baik karena perbuatan kedua anaknya. Terlebih Tuhan begitu marah melihat apa yang dilakukan oleh kedua anak Imam Eli ini, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang-orang percaya waktu itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, berbeda dengan Samuel. Samuel dikatakan dia menerapkan kedisiplinan hidup. Walaupun Samuel tidak bersama dengan orang tuanya Elkanah dan Hana itu, karena dari tempat Samuel, yaitu di dalam bait Allah, dan rumahnya yaitu di Rama, berjarak 30 km dari situ. Tetapi orang tuanya hanya sekali-sekali saja datang dalam setahun untuk melihat akan anaknya ini, yaitu Samuel. Tetapi walaupun orang tuanya jauh, Samuel tidak pernah melupakan apa yang menjadi pesan dari orang tuanya, dan itu menjadi satu kedisiplinan hidupnya, baik secara pribadi maupun sebagai anak Tuhan. Sehingga dikatakan dalam ayatnya yang ke-26 dari pertama Samuel tadi, pasal 2 ayat yang ke-26, dikatakan Samuel semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bagaimana jemaat yang kekasih dalam Tuhan supaya kita mampu melawan tipu muslihat iblis dan menggagalkan segala pekerjaannya dalam keluarga kita? Tidak lain adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan mendirikan mesbah Tuhan dalam rumah tangga kita melalui ibadah bersama setiap hari, sehingga seluruh hidup kita dipimpin oleh Tuhan, pikiran kita dipenuhi dengan kehendak Tuhan, kuasa Tuhan melingkupi kita, dan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita senantiasa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, karena firman-Nya menjadi bagian hidup kita dan kita hidup seturut dengan firman-Nya. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita bersama-sama untuk terus hidup semakin dekat dengan Tuhan dan menggagalkan semua pekerjaan kuasa kegelapan, karena kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus dan menjadi siap menjadi berkat di dalam kehidupan kita dan hidup mempermuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu telah kami renungkan bersama-sama, di mana kebenaran firman-Mu berbicara kepada kami bagaimana kami harus menjaga kehidupan keluarga kami dari serangan kuasa kegelapan yang terus bekerja dan mencoba untuk menjatuhkan, merusak apa yang Tuhan telah kerjakan dan rancangkan di dalam kehidupan keluarga kami. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan tetap hadir dalam hidup kami. Kami pun Tuhan akan terus membawa hidup kami, keluarga
keluarga kami hidup takut akan Tuhan, semakin mendekatkan diri kami, dan terus membawa keluarga kami dalam penyembahan hanya kepada Tuhan, sehingga semua pekerjaan kuasa kegelapan yang mencoba merongrong dan menyerang kehidupan keluarga kami dapat melawan dan menggagalkan semuanya itu, karena Tuhan membentengi hidup kami, membentengi keluarga kami. Ini kami ya Tuhan, yang datang berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati bagi hamba-Nya untuk sepanjang pelayanan yang boleh Tuhan berikan baginya, bagi firman Tuhan yang telah sama-sama dibagikan kepada kita. Adapun keterangan pundi yang akan sama-sama kita berikan di tengah-tengah keluarga kita kepada Tuhan. Yang pertama, pundi 1 untuk perpuluhan, pundi 2 untuk kolekte ibadah, pundi 3 untuk kas lokal dan pelayanan, dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung akan pembangunan gedung gereja kita di dalam tempat ini, boleh memasukkan di dalam amplop. Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan membawa korban syukur kita hanya kepada Tuhan. Sekalipun pada pagi hari ini kita masih beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing, namun kita masih memiliki kerinduan untuk terus memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, akan setiap berkat-berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam sepanjang kehidupan kita. Sama-sama kita akan angkat pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 263 sambil persembahan dijalankan di rumah kita masing-masing. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupan? Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanku, dan meroleh segala janji serta turut firman-Nya di segala Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuntunan Tuhan boleh nyata bagi kami dalam rangkaian ibadah penyembahan kami kepada Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan Kau telah perdengarkan kepada kami, menjadi tuntunan bagi kami semua umat-Mu dalam menjalani kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kiranya kebenaran-Mu ini Tuhan terus
terus memperlengkapi kami semua, menjalani kehidupan keluarga kami dengan tetap hidup dalam kehendak Tuhan, tidak mengizinkan kuasa kegelapan bekerja di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Hamba-Mu yang telah Engkau pakai menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan, memperkatakan kebenaran firman-Mu pagi ini, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu di dalam pelayanan selanjutnya, bahkan dalam menjalani segala rencana-rencana hidupnya. Terima kasih juga Tuhan, dalam ibadah kami pada saat ini, masing-masing kami umat-Mu telah membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan menerima apa yang kami persembahkan pada saat ini, dan Tuhan memberkatinya supaya boleh dipakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Kami rindu ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kami dalam segala usaha dan pekerjaan kami, sehingga ketika kami sungguh menaruh harap kepada-Mu Tuhan, berkat-berkat Tuhan boleh tetap nyata dalam kehidupan kami. Dan ketika Tuhan mempercayakannya dalam hidup kami Tuhan, biarlah kiranya dalam pimpinan-Mu juga kami akan mengelolanya dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami datang menatang korban syukur kami ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri akan ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali melaksanakan akan sepanjang kehidupan. 1 minggu Tuhan boleh izinkan kita untuk melakukan sepanjang aktivitas kita, dan kiranya untuk sepanjang minggu ini dan hari-hari mendatang, Tuhan juga yang akan terus menyertai dan memberkati akan kehidupan kita. Kita angkat-angkat pujian kita dari pujian yang mengatakan tiang awan, tiang api, dan saya persilahkan jemaat Tuhan untuk berdiri. Jadikan pujian ini yang akan menguatkan hati kita untuk tidak takut terhadap apapun, karena kita percaya Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Kita tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Dan doa berkat akan dipimpin oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Samedi MTH. Anakmu yang penuh kasih
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam sepanjang ibadah kami. Tuhan telah menyatakan kuasa-Mu. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dan kami dapat menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah penyembahan kami ini naik menjadi korban syukur yang berkenan kepada Tuhan, mempermuliakan Tuhan dan memberkati kehidupan kami. Dan akhirnya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih dan anugerah Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jemaat silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kiranya kasih Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita, memelihara dan memberkati kita sepanjang minggu ini. Majelis gereja, gembala dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada ketiga hamba Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan kita pada pagi hari ini, dan juga bersama dengan tim pelayanan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita boleh melayani kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan juga kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat Tuhan yang merasakan sukacita untuk pertambahan usia yang Tuhan boleh berikan dalam sepanjang minggu yang lalu, bahkan dalam sepanjang minggu ini. Kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan setiap jemaat Tuhan yang boleh merasakan sukacita untuk pertambahan usia yang Tuhan boleh berikan. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang boleh dibuat bagi Tuhan, dan selamat hari Minggu, selamat menikmati akan berkat Tuhan yang boleh mengalir di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.